Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Microsoft Excel. Microsoft Excel yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Excel tahun 2013. Langsung saja kita buka aplikasinya. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Excel. Kemudian di sini juga tersedia berbagai template yang bisa kita gunakan. Tapi di sini saya menggunakan workbook baru. Kita klik blank workbook. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuat blank workbook baru. Di Microsoft Excel ada yang namanya kolom dan baris. Kolom adalah bagian dari lembar kerja yang membentang secara vertikal dan ditandai dengan alfabet A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian ada baris. Baris adalah bagian dari lembar kerja yang membentang secara horizontal dan ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian sel. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris yang membentuk sebuah kotak kecil yang fungsinya untuk menginput dan menampung data pada Microsoft Excel. Setiap sel memiliki nama tersendiri, tergantung pada lokasi sel tersebut. Misalnya, sel ini berada pada B2, artinya berada pada kolom B dan baris kedua. Sel aktif. Sel aktif adalah sel yang sedang kita gunakan. Sel aktif ditandai dengan batas garis yang tebal pada sekelilingnya. Kalian juga bisa melihat nama sel yang aktif pada name book. Formula bar. Formula bar digunakan untuk melihat isi dari sel. Misalnya, saya ketik di sini. Kemudian jika kita aktifkan sel ini, maka isi dari sel ini akan terlihat di formula bar. Kemudian ada range. Range atau rentang merupakan kumpulan beberapa sel dalam sebuah lembar kerja. Contohnya di sini, sel C2 sampai sel F8 berada pada satu range atau satu rentang. Kemudian ada sheet. Sheet adalah lembar kerja. Jadi semua ini berada pada satu sheet atau dalam satu lembar kerja. Kita bisa menambahkan sheet dan bisa mengurangi sheet. Cara menambahkan adalah klik 2 kali pada tombol plus. Dan untuk mendelete, kita pilih sheet yang akan di-delete, klik kanan, delete. Nah, sekarang kita beralih ke tab menu. Di dalam tab menu terdapat home, insert, back layout, dan lain-lain. Nah, di dalam menu home kita bisa mengatur font, alignment, number, style, cell, dan editing. Untuk bagian font, mungkin kalian sudah mengenal. Bagian ini untuk mengganti font. Ini untuk mengatur besar font. Ini untuk menebalkan teks. Ini untuk memilihkan teks, dan ini untuk menggarisbawahi teks. Lalu ini disebut border. Border gunanya untuk memberikan garis hitam pada sebuah sel. Misalnya, kita blok sel ini, kemudian kita pilih all border, maka sel yang ada pada rentang ini akan bergaris hitam. Kemudian pada bagian alignment,
Mungkin menu-menu ini bisa kalian coba sendiri ya. Kemudian kita beralih ke menu alignment. Nah, di sini ada merge and center. Merge and center digunakan untuk menggabungkan atau menghilangkan garis dalam satu range. Misalnya kita ingin menggabungkan 3 sel ini. Kita blok sel yang ingin digabungkan. Kemudian kita klik merge and center. Maka secara otomatis selnya akan menggabung. Kita bisa juga mengisi teks dalam sini. Ini coba kita ke bawah kan. Nah, di sini kan teksnya ke bawah. Jika kalian ingin tengahkan, kita bisa klik, kemudian pilih yang ini. Maka dia akan ke tengah seperti ini. Selanjutnya pada bagian number. Di sini misalnya kita menginput nilai 1000, 2000, 3000. Biasanya pada format harga terdapat tulisan rupiah atau Rp titik nominal. Jika kita ingin menambahkan otomatis, maka tinggal kita blok. Kemudian kita pilih gambar yang uang ini atau accounting number format, kita klik, maka secara otomatis tuliskan rupiah. Kemudian ada editing, sort and filter. Misalnya, di sini saya mempunyai data. Saya ingin mengurutkan nama-nama ini sesuai dengan abjad A sampai Z. Caranya, kita blok, kemudian pilih sort and filter, kita pilih sort A to Z. Kita klik sort, maka secara otomatis nama ini akan berurutan dari A sampai Z. Jika sebaliknya, maka secara otomatis namanya juga akan tersortir Z sampai A. Kemudian untuk filter, misalnya kita blok, kemudian sort and filter, kita pilih filter. Nah, di sini akan muncul segitiga kecil. Jika kita klik, kita unselect all. Misalnya kita ingin menampilkan data milik Made. Kita centang, kemudian OK. Maka data yang ditampilkan hanya milik Made. Kita select all lagi. Kemudian, jika ingin melihat nilai yang nilainya 65, kita klik, kemudian kita OK. Maka yang nilainya 65 akan tampil di sini. Pada menu insert terdapat menu picture. Menu picture digunakan untuk input gambar ke workspace dari penyimpanan perangkat kita. Misalnya saya akan menginput foto ini. Klik insert, kemudian fotonya akan terinput di sini. Nah, misalnya saya ingin menyisipkan link di foto ini. Caranya kita copy dulu link yang ingin disisipkan. Misalnya di sini saya menggunakan link Instagram saya. Kita copy, Ctrl C. Kemudian di sini klik gambar, klik kanan, hyperlink. Pada address kita paste link yang sudah kita copy tadi. Ctrl V, Enter.
Nah, nanti jika kita mengklik gambar ini, maka secara otomatis kita akan dialihkan ke web atau apapun yang linknya sudah kita tempelkan di situ. Kemudian ada shape. Shape di sini pasti kalian sudah mengenal ya. Kalau tidak, kalian bisa mencoba sendiri. Grafik. Grafik yang tersedia di sini ada banyak. Saya akan praktekkan misalnya di sini. Caranya kita blok data yang ingin di grafik, kemudian kita insert. Kita tinggal pilih kita ingin grafik yang mana. Misalnya saya ingin menggunakan grafik yang ini. Kita klik. Di sini ada juga pilihan. Maka secara otomatis grafik akan tergambar sendiri. Jika kita pilih grafik yang lain, misalnya saya ingin menggunakan grafik ini. Nah, dia akan secara otomatis membuat grafik. Kemudian pada bagian teks ada yang namanya word art. Word art digunakan untuk membuat tulisan besar. Nah, tulisan seperti ini biasanya digunakan untuk judul atau apapun yang membutuhkan tulisan yang besar. Kemudian simbol. Simbol digunakan untuk menginput simbol yang tidak ada di keyboard. Misalnya 5/6. Kita insert, maka 5/6 akan muncul di sini. Kemudian kita beralih ke formula. Bagian ini digunakan untuk belajar rumus Excel. Di sini tersedia banyak rumus. Misalnya sum, average, if, hyperlink, dan lain-lain. Kalian bisa coba sendiri ya. Sekarang kita coba untuk membuat tabel. Caranya kita isi dulu. Nah, saya sudah menginput data di sini. Sel ini akan saya gabungkan. Caranya blok sel, kemudian merge and center. Kita gabungkan sel yang perlu digabungkan. Nah, jika seperti ini, kan tulisannya berada di bawah. Tinggal kita blok, kemudian kita pilih tengahkan. Maka secara otomatis teksnya akan naik dan menyesuaikan dengan selnya. Nah, untuk melebarkan kolom, di sini. Ini kita geser ke kanan untuk membesarkan dan ke kiri untuk mengecilkan. Jika kita ingin melebarkan 3 kolom dan besarnya itu sama, kita tinggal blok, kemudian kita tarik salah satu garis, maka secara otomatis sel yang ada pada kolom CDE akan memiliki besar yang sama. Kemudian untuk memberikan border, kita pilih range yang akan kita beri border, kemudian pilih all border, maka secara otomatis akan terborder. Untuk mengisi nomor, kita hanya perlu mengetikkan 1, 2. Kemudian kita blok sel. Nah, di pojokan sini ada tanda kotak kecil, geser kursor sampai kursor yang awalnya plus gendut jadi plus kurus. Kita tarik ke bawah. Maka nomornya akan secara otomatis terisi dan berurutan. Kemudian untuk memberi warna pada sel, kita bisa pilih fill color. Rumus untuk menjumlahkan nilai.
Rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung blok sel yang ingin dijumlahkan, kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka jumlah nilai akan muncul di sini. Kemudian jika kita tarik ke bawah, otomatis akan terisi juga. Selanjutnya kita beralih ke data penjualan. Untuk mencari harga total, rumusnya sama dengan sum buka kurung jumlah dikali atau dengan menggunakan simbol bintang dikali dengan harga satuan. Kemudian tutup kurung lalu enter. Maka secara otomatis harga akan muncul di sini. Kita tinggal tarik bawah. Semuanya akan otomatis terisi. Nah, sekarang mencari harga tertinggi dan harga terendah. Untuk harga tertinggi rumusnya sama dengan max buka kurung blok semua sel tutup kurung enter. Untuk rumus harga terendah sama dengan min buka kurung blok semua sel tutup kurung enter. Kemudian kita mencari total. Untuk harga total rumusnya sama dengan sum buka kurung blok semua sel yang ingin dijumlah, kemudian tutup kurung enter. Sekarang misalnya ada pembeli yang membeli barang dengan jumlah lebih dari 10, kita akan memberikan diskon sebesar 5%. Cara menghitung harga barang setelah diskon adalah dengan rumus sama dengan harga total dikurangi buka kurung harga satuan dikali dengan 5%. Tutup kurung enter. Maka harga setelah diskon akan muncul di sini. Kita tinggal tarik ke bawah. Akan secara otomatis terisi. Kemudian kita totalkan harga setelah diskon. Rumusnya sama dengan sum buka kurung blok semua sel yang ingin dijumlahkan tutup kurung enter. Maka secara otomatis harga total juga akan terhitung. Di sini akan terlihat harga sebelum diskon adalah sebesar 789.000 dan harga setelah diskon adalah 787.500. Selanjutnya kita beralih ke tabel daftar lulusan. Di sini kita akan mengisi tabel ini sesuai dengan ini. Untuk nilai 80 sampai 100, keterangannya A, lulus, dan kompeten. Untuk 70 sampai 75, keterangannya B, lulus, dan kompeten. Untuk nilai 60 sampai 69, keterangannya C, tidak lulus, dan remedi. Untuk nilai 0 sampai 60, keterangannya D, tidak lulus, dan tidak kompeten. Kita akan mulai mengisi keterangan. Untuk keterangan, kita akan mengisi A, B, C, D. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung klik nilai akhir lebih dari sama dengan 80, maka keterangannya adalah A. Nah,
Di sini cara membacanya if dibaca jika. Jadi, jika pada kolom C4 lebih besar dari 80, maka keterangannya adalah A. Kenapa kita menambahkan tanda sama dengan di sini? Ini tandanya 80 akan ikut ke keterangan A. Jika kita tidak menambahkan sama dengan, berarti di atas 80 atau 80, 81, 82. Kemudian titik koma, kita salin saja rumus yang sebelumnya. Jika kolom C4 lebih besar dari 69, ini tanpa sama dengan berarti di atas 69, yaitu mulai 70, 71, dan seterusnya. Nilainya adalah B. Kemudian kita paste lagi. Kita ganti lebih dari 59, keterangannya adalah C. Kita paste lagi. Lalu pada bagian ini, kurang dari sama dengan 60, maka nilainya D. Kemudian, kita tutup kurung sampai berwarna hitam. Enter. Setelah itu, kita tarik ke bawah. Semuanya akan terisi. Selanjutnya, keterangan lulus dan tidak lulus. Rumusnya sama dengan if. Ini masih sama seperti yang tadi. If buka kurung, klik nilai akhir, lebih besar sama dengan 75, maka keterangannya adalah lulus. Titik koma. Jika nilai akhir lebih kecil dari 75, maka keterangannya tidak lulus. Kita tutup kurung sampai berwarna hitam, kemudian kita enter. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya, kolom tindak lanjut. Di sini rumusnya masih sama seperti tadi, tapi kalau yang tadi merujuk ke nilai akhir, sekarang merujuk ke keterangan. Jadi yang kita gunakan untuk patokan adalah pada kolom keterangan. Kita ketik dulu rumusnya, sama dengan if buka kurung, kolom D4 sama dengan A, maka keterangannya adalah kompeten. Agar lebih cepat kita salin. Jika kolom D4 adalah B, maka kompeten. Kemudian kita paste lagi. Jika kolom D4 adalah C, maka tindak lanjutnya adalah remedi. Kita paste lagi. Jika kolom D4 adalah D, tindak lanjutnya adalah tidak kompeten. Kemudian kita tutup kurung sampai berwarna hitam, enter. Kita tarik ke bawah. Selesai, semuanya sudah terisi.
Selanjutnya, saya akan mempraktekkan pengisian data siswa. Di sini saya ingin mengambil 3 huruf depan dari nama siswa, kemudian di belakangnya diikuti dengan 1, 2, 3, 4. Rumusnya adalah sama dengan upper. Upper digunakan untuk mengubah hurufnya nanti menjadi huruf besar. Di sini kan hurufnya menggunakan huruf besar dan kecil, maka akan kita ubah menjadi huruf besar semua dengan rumus upper. Kemudian tutup kurung, left. Left ini maksudnya kita mengambil dari deretan paling kiri dulu, yaitu dari depan. Kemudian buka kurung lagi, klik sel nama siswa. Kemudian kita tinggal ikuti instruksi yang ada di sini. Titik koma. Nah, ini kita ingin mengambil berapa huruf. Misalnya saya ingin 3 huruf. Kemudian tutup kurung sampai berwarna hitam. Selanjutnya kan di belakang saya ingin menambahkan dengan underscore 1, 2, 3, 4. Caranya dan tanda petik underscore 1, 2, 3, 4. Tutup. Setelah itu enter. Di sini secara otomatis tulisannya akan besar semua dan kodenya terinput. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian email. Email saya ingin mengambil huruf tengah dari nama siswa. Dan pada akhirannya akan saya tambahkan @mailku.com. Caranya sama dengan lower. Jika di sini saya tadi menggunakan upper untuk huruf besar, maka di sini saya menggunakan lower untuk huruf kecil. Right. Right di sini maksudnya saya ingin mengambil huruf tengah dari nama siswa. Kemudian kita buka kurung. Nama siswa, kita ikuti rumus, titik koma, kita ingin mengambil 3 huruf, kemudian tutup kurung, dan juga menambahkan @mailku.com. Kita enter. Nah, di sini yang terambil adalah 3 huruf belakang dan hurufnya kecil. Kemudian kita tarik ke bawah. Sekarang kita mengisi kolom tunjangan. Di sini saya ingin jika nomor sepatunya 36 sampai 38, tunjangannya adalah 100.000. Jika nomor sepatunya 39 sampai 42, maka tunjangannya adalah 150.000. Kemudian jika nomor sepatunya adalah 43, maka tunjangannya adalah 200.000. Sebentar, ini salah satu akan saya ganti menjadi 43. Untuk tunjangan rumusnya menggunakan if. Sama dengan jika buka kurung nomor sepatu sama dengan 36, maka tunjangannya adalah sebesar 100.000. Untuk mempercepat, kita copy saja.
Langsung kita tutup kurung sampai warnanya hitam, kemudian enter. Kita tarik ke bawah. Ini juga akan otomatis terisi. Nah, mungkin itu dulu video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua.